Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya. Yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bentar, Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jini memberi salam. Setelah berdoa, kita tadarus bersama dulu ya. Oke, kita tadarus surat Al-Insyirah bersama-sama. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita udah baca tadarus bersama. Semoga doa kita semoga doa yang kita panjatkan tadi bisa memperlancar belajar kita ya. Amin. Oke, sebelum itu Ibu mau nanya semuanya hadir? Adit izin. Adit izin. Terus siapa lagi? Yang nggak masuk? Ada Adit aja ya? Iya Ibu. Oke, jadi Adit aja. Dan sebelum kita ke materi selanjutnya yaitu mengagungkan Allah dengan tunduk kepada perintahnya, kita mengulas materi yang kemarin yaitu tentang kalimat-kalimat thayyibah. Masih ingat kemarin kalimat thayyibah itu apa aja? Ayo. Coba Oke. Sini, Bu. Tadi itu kan kalimat thayyibah itu juga kalimat yang kita mengagungkan kepada Allah ya. Iya, Bu. Sama dengan materi yang akan kita pelajari yaitu mengagungkan kepada Allah. Bedanya jika kita yang kemarin itu berupa ucapan, nah kalau ini berupa perbuatannya yaitu dengan kita bersujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, yang pertama itu kita sujud syukur ya. Sebelumnya kalian pernah melakukan sujud syukur? Ya, nah, sujud syukur itu kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah gitu. Mendapatkan nikmat atau misalnya kita terhindar dari bahaya gitu. Nah, kita boleh disunahkan gitu ya untuk sujud syukur selain kita mengucapkan kata alhamdulillah gitu. Nah, kemudian di sini sujud syukur itu juga diajarkan atau pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada hadisnya. Ibu minta dibacakan ya hadisnya. Ibu tunjuk kepada Yapina.
Waalaikumsalam. Nah, artinya ini dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar besar, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Nah, ini menandakan gitu bahwa Rasulullah saja melakukan sujud syukur gitu ya, ketika mendengar kabar baik gitu, ataupun misalnya mendengar kabar duka. Nah, selanjutnya ada sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu sujud yang kita lakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Kalian waktu sholat pernah nggak lupa gitu? Ya, terus kalau misalnya kalian lupa, biasanya kalian apa? Balik lagi. Tapi biasanya atau misalkan disunahkan kalau misalkan kalian lupa, kita sujud sahwi ya. Kalau misalkan kita lupa nih rokaat ketiga atau keempat ya gitu. Nah, kalian terusin aja sholatnya, nanti di akhir kalian sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan dua kali ya sebelum salam. Nah, ini hukumnya sunnah. Lalu yang ketiga ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang kita lakukan kalau misalnya kita lagi membaca atau misalnya kita lagi menghafal atau dengerin ayat-ayat sajadah yang ada di Al-Quran. Kalian kalau dengerin atau baca ada ayat sajadahnya gimana? Sujud dulu. Oke. Nah, dengan kita mendengar gitu ya tentang ayat-ayat sajadah gitu, kita harus disunahkan gitu ya. Disunahkannya itu sujud syukur. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan tentang pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Selanjutnya itu kita ke tata caranya. Tata caranya itu kalian sudah tahu belum sujud syukur itu gimana? Belum. Oke. Yang pertama itu kita menghadap kiblat ya tentunya. Kalau dalam beribadah di dalam beribadah kita tentunya harus menghadap kiblat dulu gitu. Kemudian kita niat untuk sujud syukur. Nah, ketika kita niat sujud syukur, setelah itu kita sujud seperti biasa dan membaca ini apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca ini kita salam gitu ya. Sujud syukurnya seperti itu. Nah, kemudian kalau tata cara sujud sahwi, tadi kan kita misalnya lupa kunut gitu. Nah, kita lanjutin aja sholatnya. Sebelum salam kita ini dulu sujud sahwi dulu. Nah, sujud sahwi dilakukan 2 kali dengan membaca ini. Apa bacanya? Subhana ma la ya'lamu wa la Jadi dilakukan 2 kali ya bacaannya, sama ininya dua-duanya. Lalu yang ketiga itu tata cara dari sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu bisa dilakukan dua kondisi. Yang pertama itu ketika di luar sholat dan juga di dalam sholat. Di luar sholat itu ketika kita misalnya lagi membaca Al-Quran atau misalnya menghafal dan menghafal. Nah, kita misalkan lagi baca Quran, ada ayat sajadah, maka kita sujud tilawah. Nah, bacanya itu ini nih. Baca bersama-sama.
bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah ahsanul khaliqin. Ya, ini bacaannya ya ketika kita sujud tilawah. Begitupun ketika misalnya kita di dalam sholat membaca, imamnya tuh membaca surat ayat-ayat sajadah. Nah, jadi ketika sudah membaca ayat sajadah, kita langsung sujud. Nah, setelah sujud itu kita berdiri lagi, lanjutin bacaannya. Nah, udah selanjutnya langsung ruku gitu ya. Nah, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan itu bagaimana pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi dan tilawah, lalu juga tata caranya ya, bagaimana gitu pelaksanaannya. Nah, sekarang langsung ke sesi tanya jawab ya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan tanya jawabnya ya. Misalnya ketika seseorang lupa nih, ketika sholat, salah satu rukun sholatnya itu nggak dikerjain, maka dia harus sujud apa? Sujud sahwi. Nah, pertanyaan kedua, Ibu tunjuk ya ke Aika, bagaimana cara melakukan sujud tilawah. Menghafal atau membaca dan mendengarkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Kalau itu penyebab kita melakukan sujud tilawah. Oke, kalau itu pertanyaan terakhir, jika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita harus sujud apa dari kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus Sujud syukur. Oke, pertanyaan sudah dijawab tadi ya. Selanjutnya, Ibu membacakan sedikit apa yang kita pelajari tadi ya tentang hikmahnya. Jadi setelah tadi kita belajar pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, maka kita bisa mengambil hikmahnya itu dengan kita mengingat gitu, bahwa kita ini makhluk Allah gitu yang senantiasa bisa lupa gitu ya dalam segala perbuatan gitu. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah, lalu dengan kita mempelajari sujud tilawah, kita juga bisa nih mengingat dan mentadaburi atau menghayati ya bacaan yang ada di Al-Quran gitu. Nah, mungkin hanya itu ya yang Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Mungkin sudah dicukupkan saja. Siapkan KM-nya, baca doa penutup. Baik, marilah kita sebelum pulang alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.